Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 3 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya hidup kami diubahkan agar kami menjadi umat-umat yang berdiri di atas kebenaran kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini berjudul Kesatuan Iman. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Allah sedang memimpin orang-orang keluar dari dunia ke atas panggung kebenaran kekal yang ditinggikan. Perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dia akan mendisiplin dan melayakkan umatnya. Mereka tidak akan berbeda-beda. Yang satu percaya pada satu hal, dan yang lain memiliki iman dan pandangan yang sama sekali bertentangan. Masing-masing bergerak secara mandiri dari tubuh. Melalui karunia yang berbeda-beda dan kepemimpinan yang telah Dia tempatkan di dalam jemaat, mereka semua akan menuju pada kesatuan iman. Jika seseorang mengambil pandangannya tentang kebenaran Alkitab tanpa memperhatikan pendapat saudara-saudaranya dan membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa dia memiliki hak atas pandangannya sendiri, dan kemudian memaksakannya kepada orang lain, bagaimanakah dia dapat memenuhi doa Kristus? Dan jika yang lain-lain lagi muncul, masing-masing mempertahankan haknya untuk percaya dan berbicara apa yang dia sukai tanpa mengacu pada iman dari tubuh, di manakah akan ada keharmonisan antara Kristus dan Bapanya, dan yang Kristus doakan agar terdapat di antara saudara-saudaranya? Allah sedang memimpin satu umat dan membangun mereka di atas satu landasan iman yang agung, perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus. Dia telah memberikan kepada umatnya rantai yang langsung kepada kebenaran Alkitab, jelas dan terhubung. Kebenaran ini berasal dari surga dan telah dicari sebagai harta yang tersembunyi. Itu telah digali melalui pencarian yang cermat terhadap kitab suci dan melalui banyak doa. Kini, hati Allah sangat merindukan anak-anak duniawinya dengan kasih yang lebih dalam dan kelembutan yang penuh kasih sayang. Tidak pernah ada waktu ketika Tuhan sudah siap dan menunggu untuk berbuat lebih banyak untuk umatnya daripada sekarang. Dan Dia akan menginstruksikan dan menyelamatkan semua yang memilih untuk diselamatkan dengan caranya yang sudah ditentukan. Mereka yang rohaniawan dapat membedakan hal-hal rohani dan melihat bukti kehadiran dan karya Allah di mana-mana. Iblis dengan strategi yang terampil dan muslihat jahatnya memimpin orang-orang tua pertama kita dari Taman Eden, dari ketidakbersalahan dan kesucian mereka ke dalam dosa dan kesengsaraan yang tak terkatakan. Dia belum berhenti menghancurkan. Semua kekuatan yang dia miliki digunakannya dengan tekun pada hari-hari terakhir ini untuk memperdaya jiwa-jiwa yang jatuh. Tetapi untuk diselamatkan, Anda harus menerima kuk Kristus dan menanggalkan kuk yang telah Anda buat ke leher Anda. Kemenangan yang diperoleh Yesus di padang gurun adalah janji kepada Anda tentang kemenangan yang mungkin Anda peroleh melalui namanya. Satu-satunya harapan dan keselamatan Anda adalah mengalahkan sama seperti Kristus telah mengalahkan dosa. Testimonies for the Church, Jilid 3, halaman 446, 447, 455 sampai 457. Saudaraku dalam Tuhan, perhatikan kalimat pertama renungan hari ini yang terdapat dalam Pulang ke Rumah halaman 232 paragraf 1 yang berkata, Allah sedang memimpin orang-orang keluar dari dunia ke atas panggung kebenaran kekal yang ditinggikan, perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus.
Allah memimpin orang-orang keluar dari dunia untuk berdiri pada panggung kebenaran kekal yang ditinggikan. Apakah itu? Perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah Wahyu 14 ayat 12 yang menjadi ayat inti renungan hari ini. Nah, ini artinya dunia tidak berdiri di atas kebenaran kekal, yaitu perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oleh karena itu, Allah panggil keluar. Kemudian, dalam Kemenangan Akhir halaman 470 paragraf 2, mengenai pertentangan seluruh dunia Kristen akan terbagi dalam dua golongan, yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya. Dan dari dua kelompok besar ini, kelompok yang benar adalah yang memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebab itulah kebenaran kekal Allah, dan Allah panggil orang keluar dari dunia untuk berdiri di atas kebenaran kekal tersebut. Nah, memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 548, paragraf 3, berkata, malaikat ketiga terlihat terbang di tengah-tengah langit, mengabarkan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Karenanya penting kita tahu siapa Allah yang dimaksud, sebab Allah dalam pekabaran malaikat ketiga ini sama dengan Allah yang dalam pekabaran malaikat pertama. Alkitab menjelaskan secara ringkas dalam 3 ayat berikut ini. Yang pertama, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kemudian Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dari ringkasan ayat-ayat ini, jelas Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, sebab Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu sebabnya Dia disebut Tuhan atas langit dan bumi. Dan Tuhan atas langit dan bumi ini Yesus panggil sebagai Bapanya. Jadi kebenaran yang kekal adalah pelihara perintah-perintah Allah Bapa dan iman kepada Yesus. Nah, siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Dan pemahaman tentang hubungan Bapa dan anak ini penting, sebab inilah dasar kesatuan iman sebagaimana renungan hari ini kabarkan. Renungan hari ini menyatakan jika seseorang memaksakan pendapatnya tentang kebenaran Alkitab kepada orang lain, tanpa memperhatikan pendapat-pendapat saudara-saudaranya, bagaimana orang tersebut dapat memenuhi doa Yesus? Doa yang mana yang dimaksudkan? Doa dalam Yohanes 17. Dan perhatikan cuplikannya berikut ini. Pertama, Yohanes 17 ayat 1 yang berkata, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Selanjutnya, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Siapa kita ini? Bapa dan anak. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan Yohanes 17 ayat 23.
Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Bagi umat Allah yang setia, renungkan baik-baik perkataan doa Yesus ini. Perhatikan, pertama, Yesus menyebut Allah itu Bapanya dan dia menyatakan dirinya sebagai anaknya Bapa. Yesus akui bahwa dirinya anak. Yang kedua, Yesus akui bahwa dia diutus Bapa. Karenanya tidak heran Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Yohanes 14 ayat 28. Dan juga karena dia sadar dirinya adalah anak Allah. Yang ketiga, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal anaknya. Cukup. Dan yang keempat, persatuan yang Yesus maksudkan adalah Allah Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam umatnya, supaya umatnya sempurna menjadi satu. Inilah kesatuan iman dan kebenaran kekal yang renungan hari ini kabarkan, yaitu keharmonisan antara Kristus dan Bapanya. Nah, bagaimana Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam umatnya? Melalui Roh. Roh Bapa di dalam Anak dan Roh Anak Allah di dalam kita. Itulah sebabnya Roh Nubuat menyatakan hal berikut ini dalam manuskrip Releases volume 5, halaman 364, paragraf 4. Kita baca, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Jadi Yesuslah Sang Penghibur atau Comforter yang disebut juga Roh Kudus atau penolong yang lain. Kenapa? Karena secara fisik Yesus telah kembali ke surga setelah kebangkitannya. Tetapi dia berjanji untuk kembali serta menyertai kita sampai akhir zaman. Lalu bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat melanjutkan dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa Roh Kudus atau penolong yang lain itu adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Sebab memang mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal, bukan mengenal yang lain. Dan Yesus berdoa agar Bapa di dalam dia dan dia di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Sang Penghibur, yaitu Roh Kristus. Melalui kehadiran Roh Kristus inilah Yesus menyertai kita dan diam di dalam kita. Inilah kebenaran sejati. Inilah landasan kesatuan iman. Kita baca kembali kutipan berikut ini tentang kesatuan dalam umat Allah. Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 berkata, Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Buku Selected Messages buku ketiga ini dicetak tahun 1980. Tetapi tulisannya diambil dari surat nomor 25B tahun 1892, paragraf 34. Nah, jelas sekali Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang menjadikan mereka satu dan itu adalah buah atau hasil dari tinggal dalam Kristus. Inilah kegenapan dari doa Yesus kepada Bapanya, Bapa di dalam Anaknya, dan Anak Allah di dalam umatnya. Inilah kesatuan iman yang sejati.
Nah, bagaimana hubungannya dengan memelihara perintah Allah Bapa dan iman kepada Yesus? Buku Kisah Para Rasul atau Acts of the Apostle halaman 425 paragraf 1 berkata, hanya oleh iman di dalam Kristus, orang berdosa dapat dibersihkan dari rasa bersalah dan dimampukan untuk memberikan penurutan pada hukum penciptanya. Hanya oleh iman dalam Yesus kita dimampukan untuk menurut hukum Allah. Bisa lihat? Dan oleh iman, Yesus tinggal di dalam hati kita. Efesus 3 ayat 17. Selanjutnya, With God at Dawn, halaman 67 paragraf 2, menyatakan, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan bahkan sebagaimana Dia berjalan. Kasih karunia Kristus adalah sama dengan Roh Kristus, dan dengan memiliki Roh Kristus, kita hidup dalam penurutan pada hukum Allah dan berjalan atau hidup sebagaimana Kristus hidup. Inilah pentingnya memahami kebenaran tentang Allah yang benar. Perhatikan dalam paragraf akhir renungan hari ini berkata, pulang ke rumah, halaman 232 paragraf 4. Tetapi untuk diselamatkan, Anda harus menerima kuk Kristus dan menanggalkan kuk yang telah Anda buat ke leher Anda. Kalau mau selamat, kita harus terima kuk Kristus. Apa makna kuk? Maknanya adalah bekerja sama. Mau selamat, kita harus menerima kuk Kristus, yaitu bekerja sama dengan Kristus. Bagaimana caranya? Suratnya nomor 165 tahun 1899, paragraf 4, berkata, Roh Kristus akan dinyatakan dalam mereka yang melakukan pelayanan Kristus. Anda akan melihat perlunya menyempurnakan pengendalian diri, dan Anda akan melakukan ini jika Anda mengenakan kuk Kristus. Jelas dinyatakan hubungan Roh Kristus dengan menerima kuk Kristus. Mau bekerja sama dengan Kristus demi kehidupan kekal? Terima Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus dalam hidup kita. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kehidupan orang-orang kudus yang memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran kekal yang sejati. Penting bagi kami untuk berdiri di atasnya, yaitu memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan ini semua dapat kami hidupkan hanya dengan menerima Roh Anak Allah dalam hati kami. Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, beserta kami dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.